Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sebaik-baiknya. Ya, kita semua sehat dengan sehat jasmani dan rohani. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Widi Sarjanto, saya dari Jepara dan saya kuliah di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan bercerita pengalaman tentang MDR atau mengajar dari rumah. Pengalaman saya yang pertama yaitu merekrut, mencari anak-anak yang mungkin saya ajar. Yaitu yang pertama saya akan meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu. Yang saya cari yaitu merekrutnya anak SD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP. Yaitu siswa SD diantaranya yaitu kelas 4 sampai kelas 6 dan siswa SMP-nya yaitu kelas 7 dan 8. Saya mencari 5 siswa yaitu di lingkup tetangga saya, RT dan saudara-saudara saya. Pertama kalinya mereka merasa senang bisa belajar bersama dan kendalanya yaitu waktu, mencari waktu untuk mengajar, jadwal mengatur. Karena apa? Saya sambil kuliah, jadi kalau saya ada tugas atau saya udur, jadwalnya itu saya sore, adakan sore jam 3 sampai jam setengah 5. Kalau saya ada tugas, saya ganti jam malam, yaitu antara habis isya atau jam 7 sampai jam setengah 9. Dan materi yang saya berikan pertama yaitu saya mengajari mereka, yaitu mengajari tentang ilmu tajwid. Itu penting sekali itu kan, ilmu tajwid dalam untuk memperbaiki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Yang kedua, itu materi yang kedua itu saya baru saya istilahnya membantu mereka dalam mengajarkan tugas dari sekolah yang diberikan oleh guru-guru mereka. Mereka banyak terbantu karena apa? Mereka senang bisa mengajarkan cara-caranya, mengetahui dengan sesungguhnya, yaitu membantu mereka dalam mengajarkan PR atau mereka bisa curhat-curhat gitu, punya masalah untuk mencari jalan keluar gitu. Untuk saya, mereka itu apa ya istilahnya, meminta saya untuk memberikan solusi kepada mereka. Dan sampai seterusnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah bisa dilakukan dengan baik. Dan ketika melakukan pembelajaran, saya menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di situ saya selaku pembimbing mereka lah ketika belajar dari rumah itu program MDR. Dan susahnya mengajar, Terus kendala mereka apa sih? Kendala mereka yaitu kesulitan mencari waktu. Dan mungkin mereka senang sekali bisa terbantu ya. Yang pertama saya sampaikan dari awal, mereka sangat senang dan mereka terbantu dan menjadi
semangat belajar lagi gitu. Karena sebelum ada program NDR dari pemerintah Dikti ini, mereka itu katanya sering bermain-main, bermalas-malasan, ada yang nonton film lah, dan yang terutama yaitu main game online. Contohnya yang anak SD itu katanya main FF terus aja gitu, main FF atau ML, PUBG dan lain-lain lah. Dan mereka pun merasa bahwa pendidikan di masa pandemi ini sangat bagaimana ya, kurang efektif. Karena apa? Belajar mereka dilakukan secara daring atau online. Guru mereka hanya memberikan tugas materi lewat WA biasanya. Saya tanya lewat WA. Kalau saya kan sebagai mahasiswa kan sudah lewat aplikasi yang diberikan oleh fasilitas dari kampus kan. Dan mereka hanya gitu terus, dikasih tugas dikumpulkan gitu dari gurunya. Kadang-kadang mereka bahkan sebelum ada program MDR saya tanyai mereka belum, kadang ya belum mengajarkan gitu, mengumpulkan. Ya bapak katanya gurunya biasa aja. Terus gimana ya, orang tuanya juga kurang mendukung kalau belajar di masa pandemi ini diadakan secara online gitu, dilakukan secara daring. Dan mereka sedikit terbantu karena program MDR ini sangat penting, karena mereka tidak lalai akan pentingnya belajar meskipun di masa pandemi ini. Terus mereka sadar bahwa prestasi atau manfaatnya belajar itu seperti apa, belajar baik dibodohi, terutama saya sedikit menerapkan yang utama yaitu saya tekankan adalah akhlak, sopan santun. Karena apa? Mereka kalau berbicara dengan yang lebih dewasa atau yang lebih tua itu saya suruh yang sopan lah gitu. Terus ada yang tanya, bagaimana sih kak caranya bisa belajar dengan baik? Terus saya kasih tahu yaitu tentang memanage waktu dalam keseharian. Manage waktu bagaimana? Kamu buat jadwal harian. Saya kasih solusi kepada mereka begitu. Saat kamu baru bangun, saya suruh buat jadwal jam segini, tidur jam segini, mandi. Waktu belajar maksimal belajar berapa jam sih kak? Ada yang tanya begitu. Saya tidak ada waktu maksimal belajar. Yang penting kamu waktu sedikit tapi kamu sungguh-sungguh. Supaya apa? Percuma kamu buat jadwal maksimal belajar sampai 2 jam, kamu gunakan tidak serius. Lebih baik sedikit kan, setengah jam atau berapa. Kalau itu benar-benar kamu serius untuk belajar, pasti kamu bisa gitu, cepat bisa. Dan mereka yang anak SD itu yang mau ujian itu mereka katanya sulit kalau daring tentang pembelajaran bahasa mata kuliah matematika. Karena apa? Kalau pelajaran matematika diterangkan secara daring itu menurut saya gurunya membuat video atau tidak, karena gurunya hanya memberikan contoh, lihat foto lalu begini. Lalu kalau tidak dipraktikkan secara langsung, cara menghitungnya ini diurutkan seperti rinci atau orgapet atau apa itu ya, mereka kesulitan. Nah, terus mereka merasa senang karena ada program dari pemerintah ini, MDR. Saya termasuk program urutan kedua ya. Terus yang mereka kesulitan lagi itu masalah
apa ya, mata kuliah apa ya, itu olahraga penjas orkes atau penjas gas. Ya bukan, mereka disuruh membuat video praktek-praktek gitu, contohnya praktek renang, praktek ya dalam praktek renang. Kan di masa pandemi ini banyak wisata atau pantai-pantai yang sedang ditutup kan ya, terus mereka bingung bagaimana bisa melakukan praktek jika wahana wisata itu, tempat renang-renang ditutup, pantai ditutup. Dan menurut saya itu gurunya gimana ya, kurang bersimpati lah. Dan mumpung ketika di Jepara sendiri masih zona hijau sebelum merah ini, tempat sebelumnya tempat wisata masih dibuka, tapi ada apa ya, batasan orang. Nah terus sebelum melakukan praktek ya booking dulu gitu ya, suruh menemani mereka untuk membuat video praktek berenang, terus tanya gaya apa saja sih kak yang diterapkan dalam renang itu gitu. Terus apa ya, terus mereka tanya lagi masalah apa ya, saya sedikit lupa ini, saya ingat dulu salah apa ya. Kota. Ya mereka tanya lagi, kok kami tidak masuk sekolah kok masih disuruh bayar kak, kenapa? Terus saya jawab simpel, nah kamu kan sekolah, belajar, masih tetap belajar dan diberi materi. Kamu kan mempunyai hak untuk belajar kan, untuk menerima materi dari guru. Nah guru kan sama saja mempunyai hak untuk mengajar, dan murid kamu harus hakmu ya diajarkan. Dan kamu jangan gimana ya, jangan berpikir kalau kamu itu nggak sekolah atau nggak masuk. Yang kamu pikir yaitu kamu di sini masih belajar, bersyukurlah masa pandemi ini kamu bisa bersyukur untuk bisa belajar gitu loh. Yang lain-lain di sana, di luar sana ingin sekolah tapi tidak bisa sekolah ya gitu. Dan masih anak-anak yang di pinggir jalan, terus mereka sadar gitu, saya beri solusi gitu, dan mereka kembali semangat untuk belajar, untuk saya apa ya, membangun karakter mereka. Ketika saya, kok kamu gitu gini, kamu harus kejar cita-cita kamu, karena apa, besok kamu mau jadi apa, kamu harus pikirkan mulai dari dini, mulai dari sekarang. Dan mereka ada yang cita-cita jadi polisi, ada yang jadi guru. Wah, yang jadi guru itu memang anaknya rajin. Terus ada yang mau jadi apa sih, pembisnis gitu. Dan pembisnis emang bapaknya sudah pembisnis mungkin. Terus orang tuanya saling mendukung kok, saling dukung ketika ada program ini. Sangat senang anaknya bisa belajar dengan baik. Terus kendala yang mereka hadapi yang paling besar yaitu kesulitan keluar rumah. Keluar rumah untuk apa? Untuk itu membeli apa sesuatu, kadang nggak boleh keluar, alat-alat pembelajaran. Terus mereka bilang kok nggak ada apa ya, bantuan kuota untuk pelajar atau gimana. Terus saya bilang ada kok, mungkin kamu belum
perintahnya sama kepala sekolah atau guru-guru kamu yang mengajar di kelas, wali kelas kamu. Terus selanjutnya dia katanya ada, tapi buat ya mereka yang daftar gitu. Ya pengalaman saya sedikit saya ceritakan, kurang lebihnya ya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.